Baik, apakah suara saya kedengaran, teman-teman? Ya, kedengaran. Nah, sebelum memulai, ada beberapa peraturan terlebih dahulu yang harus teman-teman ikuti. Yang pertama, silakan teman-teman duduk di tempat yang lebih nyaman, kemudian siapkan catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita nantinya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan rahmat ya, nikmat serta sehingga kita bisa melaksanakan webinar pada kali ini. Selamat datang saya ucapkan kepada Kak Reza selaku pemateri pada hari ini. Selamat siang Kak. Siang, Rila, suara saya kedengaran? Alhamdulillah kedengaran Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik di sini. Alhamdulillah. Baik, selamat datang juga saya ucapkan buat para peserta webinar kali ini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik Kak. Alhamdulillah baik Kak. Baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti webinar kita pada kali ini? Siap. Siap. Baik teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rila Yulistika. Saya juga masih mahasiswi di Universitas Negeri Padang. Alhamdulillah saya sekarang sudah semester 6. Itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, saya selaku moderator pada kali ini yang akan memandu diskusi kita pada webinar hari ini. Baik teman-teman semuanya, seperti pamflet yang sudah kita sebar, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar membahas terkait bagaimana sih studi di Jerman tersebut. Mungkin semuanya teman-teman sudah penasaran ya gimana belajar di Jerman, kemudian bagaimana sih kita caranya bisa belajar di sana gitu. Apalagi Jerman merupakan bukan di negara kita lagi gitu. Nah, mungkin semua teman-teman sudah penasaran nih apa-apa saja bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Nah, apalagi buat adik-adik yang masih di tingkat SMA, yang mungkin mau melanjutkan studinya ke tingkat perkuliahan, bisa nih lebih semangat lagi untuk mendengarkan materi kita dari Kak Reza nantinya, bagaimana cara kita atau kiat-kiat kita agar bisa ke sana. Baik, sebelumnya saya perkenalkan nama pemateri kita yang luar biasa kali ini adalah Kak Khatami Reza Mahbub. Beliau salah satu ya mahasiswa yang berasal dari Jerman. Beliau lahir tanggal 22 Mei 1997. Nah, Kak Reza ini untuk pendidikannya sekarang beliau berada di Technische Hochschule Mittelstand. Ini di Jerman ya, Kak? Iya, benar banget. Di Jerman Tengah, aku. Di Jerman Tengah ya, Kak? Ya, nah, untuk Jerman ya banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman ambil nantinya atau teman-teman gali. Silahkan nanti bertanya kepada kakak pemateri kita nantinya. Apalagi kita yang belum pernah ke Jerman, itu banyak sekali bahasa-bahasanya. Kemarin saya juga sempat searching ya Kak. Untuk bahasanya itu lumayan sulit. Apalagi mungkin untuk kita yang pemula, apalagi dari Indonesia ya. Kalau misalnya sampai ke Jerman, mungkin itu salah satu tantangan buat kita juga gitu. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, teman-teman semuanya, marilah kita sambut pemateri kita pada hari ini. Kak Reza. Thank you, Rila, untuk sambutannya. Thank you juga, Farhan, tadi untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Thank you juga udah hadir. Thank you banget udah hadir di acara pagi ya, kalau di Jerman pagi soalnya, jadi aku sebutnya pagi aja ya. Masih pagi sekarang, Kak. Oh ya, masih pagi juga ya di Indonesia, bener. Kalau di sini mungkin sudah sore, Kak. Wait, di Indo sekarang jam 4 ya? Jam 4. Oke. Mungkin biar lebih interaktif, aku berharap dari teman-teman juga untuk bisa open cam.
Cuma kalau misalkan kalian ada data security atau keengganan untuk membuka kamera juga nggak apa-apa. Yang penting kita bisa interaktif dan komunikatif di sini. Ya, benar, Dan Kak Reza. dan aku juga berharap di sini kita lebih diskusi ya jatuhnya ya. Jadi tidak hanya satu arah, tapi juga berharapnya dua arah. Ketika kalian punya pertanyaan, bisa langsung dilemparin aja ke saya. Nanti saya coba kalau bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya mungkin bisa mencari referensi dan bisa saya bantu di kemudian harinya. Baik, Kak Reza. Sebelumnya perkenalan, tadi juga udah dikenalin dari Rila, nama saya Reza Mahu Khatami, biasa dipanggil Reza. Sekarang lagi kuliah di Jerman, jurusan Renewable Energy, atau bahasa Indonesianya Energi Baru Terbarukan, EBT. Iya, Kak. Itu apa nanti bisa aku jelasin di belakangnya. Hari ini insya Allah aku bakal nyampein sedikit cerita tentang kehidupan di Jerman dan mungkin beberapa tips ya, tips kuliah di Jerman. Dan is it worth it ketika kalian benar-benar mau kuliah di Jerman? Aku izin share screen ya sekarang. Boleh, Kak Reza. Sebentar. Kalian bisa lihat yang presentasinya? Sudah Kak, sudah bisa. Bisa Kak. Oke. Sebentar ya. Oh, wait. Salah halaman aku. Yes. Ya. Jadi siapa sih kira-kira kalau dari teman-teman yang mau kuliah di Jerman? Mungkin dari teman-teman punya impian ya, atau punya mimpi, atau mungkin diajak teman untuk kuliah di luar negeri, dan mungkin salah satunya di Jerman. Ketika kalian ingin kuliah di luar negeri atau ingin melakukan sesuatu secara umumnya, pastinya kalian harus pertama mencari referensi ya, mencari referensi dan mungkin testimoni dari orang-orang yang udah pernah melakukan pengalaman tersebut. Dan ketika kalian memiliki mimpi, sebenarnya yang kalian butuhkan adalah visi. Sisanya kalian hanya membutuhkan informasi, relasi, dan sisanya jalani aja. Dan berbicara tentang Jerman, kira-kira kalau ada 3 foto ini nih, mungkin bisa dibantu Farhan sama Mbak Rila. Kalau misalkan ada yang tahu, bisa dimasukin di kolom komentar. Albert. Karena ini menjadi... Ini biasanya jadi icon nih kalau di Jerman soalnya. Antara orang Indonesia. Saya sambil buka kolom chatnya ya. Bentar, kolom chatnya di mana? B.J. Habibie. Oh. Ya, benar nih, Kak. Ada Albert Einstein, Kak Gita Savitri, kemudian ada juga B.J. Habibie. Oke, ya benar banget. Jadi ini tiga icon pasti semua orang udah kenal ya. Paling kiri itu Albert Einstein, penemu teori relativitas. Tengah itu ada Bahrudin Yusuf Habibie, almarhum mantan presiden Indonesia, dan juga ex mahasiswa di Jerman. Dan yang paling kanan, yang paling terkenal kayaknya ini, yang orang milenial kayaknya nggak ada yang nggak tahu. Semua orang kayaknya tahu. Gita Savitri, salah satu mahasiswa dan selebgram yang sekarang lagi domisili di Jerman juga. Mungkin banyak yang mengenal kalau kehidupan di luar negeri itu indah ya, karena memang biasanya orang pingin tahu nih, pegang salju rasanya gimana sih? Atau mungkin teman-teman ada yang pingin pegang salju gitu. Karena itu salah satu impianku dulu juga dari Indonesia, kenapa aku pengen kuliah di luar negeri. Aku pengen pegang salju rasanya gimana sih gitu. Ya, dan kalau kuliah di Eropa, terlebih lagi di Jerman, itu ada istilahnya namanya visa Schengen, di mana kita bisa menggunakan satu visa tersebut untuk jalan-jalan keliling Eropa. Jadi semisal kalian kuliah di Jerman, itu kalian juga bisa jalan-jalan ke Paris, atau ke Italia atau Spanyol, dan itu hanya butuh satu visa itu aja. Mungkin kalau untuk ke UK atau ke Turki itu kalian masih butuh visa tambahan ya. Cuma kalau misalkan kayak ke daerah-daerah yang memang masuk ke dalam jajaran Uni Eropa, itu kalian bisa lewat tanpa adanya pengecekan.
Dan itu sebenarnya juga suatu advantage buat kita biar lebih mengenal kehidupan di luar negeri. Karena ya istilahnya gimana ya, kuliah luar negeri kalau nggak ada jalan-jalan kayaknya kurang lengkap ya, kurang afdol. Nah, Iya, benar. benar banget kan? Nah, kuliah di luar negeri, terutama di Jerman ini memberikan salah satu dampak positifnya juga untuk kita ya cuci mata lah. Apalagi anak-anak milenial, anak ya sejamanku juga sih. Itu kalau nggak update Instagram rasanya kurang enak. Nah, ditambah lagi di Jerman itu kalian juga memiliki kesempatan untuk kerja sebagai part-timer. Dan kehidupan di sini itu katakanlah kita bisa self-financing atau istilahnya mungkin kerja sendiri dan finance sendiri. Karena di sini kita juga punya kesempatan untuk kerja sebagai part-time yang mana gajinya itu bisa lebih dari 10 juta per bulan kalau kita konversiin ke kurs rupiah. Kalau di tempatku sendiri itu untuk gaji part-timer itu sebentar ya. Saya kalau agak kecepatan atau agak nggak jelas bisa tolong dikasih tahu aja Rila, karena Baik, mungkin Kak. ada bahasa-bahasa yang saya mungkin agak kepluntir. Ya, jadi ada UMR di sini itu kurang lebih 150.000 per jam. Jadi kalau misalkan katakanlah kehidupan berapa ya, 20 jam per minggu kerja itu udah bisa dapat 3 juta per minggu. Dan katakanlah sebulan berarti ya 8 juta, dan itu pun UMR ya. Dan 10 juta ini sesuatu yang sangat-sangat mungkin, apalagi ketika kita lagi ada di summer vacation atau liburan musim panas. Itu kita bisa dapat sampai lebih dari 20 juta per bulan. Cuma ya isinya emang kerja-kerja doang aja sih. Nah, ditambah lagi ke kuliah di Jerman, itu no tuition fee. Atau dalam tanda kutip di sini gratis, tapi dalam tanda kutip ya. Mungkin saya jelasin nanti di belakang kenapa tanda kutip. Baik. Nah, terdengar sangat indah, tapi sebenarnya benarkah seperti itu? Karena kalau teman-teman ketemu sama agen atau ketemu sama orang yang mengindahkan kehidupan di Jerman, mereka menawarkan yang namanya freedom. Freedom is what we offer, tapi terkadang mereka menutupi sesuatu di situ. Atau mungkin istilahnya failure is what they cover. Ini mungkin daftar yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Plus minus kehidupan di Jerman. Layaknya dua mata koin, kadang kita terbutakan dengan indahnya kehidupan di luar melalui sosial media, tapi terkadang juga lupa bahwa di balik itu semua ada cerita yang tidak ingin orang kasih tahu. Dan di sini saya ingin kasih tahu teman-teman semua bahwa memang benar kita di sini memiliki freedom keuangan, bahkan freedom pemikiran. Di sini kalian bisa menjadi sosok yang sehitam-hitamnya sosok ataupun seputih-putihnya manusia. Networking. Kalian di sini untuk mendapatkan network orang Indonesia yang mungkin lagi jalan-jalan ke Jerman, itu juga jauh lebih mudah. Dan misalkan kalian ingin dapat kenalan konsulat atau atase, itu juga di sini sangatlah mudah. Prestige, jelas. Luar negeri, Jerman, Eropa. Liburan, apalagi pakai visa Schengen bisa jalan kemana-mana. Tapi yang tertutup di balik itu semua ada struggle, paperwork, di mana mungkin teman-teman ketika lulus SMA dan pertama kali menghadapi istilahnya imigrasi. Apa itu imigrasi? Atau mungkin tidak terbiasa dengan 10 halaman karena saya pertama kali datang ke sini pun juga menganggap remeh istilah dari culture shock. Aku kira cuma as simple as ya paling perbedaan kultur lah. Dan bahkan di situ ketika kita tertawa sebagai orang Indonesia, sebagai orang Asia ya, itu mereka bisa menganggapnya berbeda. Kita mungkin kalau ngobrol terus ada ketawa-ketawa hahaha gitu, itu mungkin hanya sebagai pemanis, tapi bagi mereka itu bisa menurunkan derajat atau meaning dari statement kalian. Jadi memang benar-benar berbeda lah katakanlah. Living cost, rent,
Dan yang paling besar adalah language barrier. Karena di sini kita pakai bahasa Jerman. Walaupun orang sini pun bahasa Inggris bisa, tapi mereka lebih prefer untuk menggunakan bahasa ibunya sendiri. Karena memang di sini pun mereka dididik dan ditanamkan bahwa bahasa mereka lah yang terbaik, katakanlah seperti itu. Bahkan untuk literatur sendiri tidak semuanya ditranslasi ke bahasa Inggris. Jadi terkadang memang agak susah untuk nyari beberapa referensi bahasa Inggris karena harus mau nggak mau harus pakai bahasa Jerman. Dan untuk data security di Jerman sendiri itu jadi salah satu data security yang paling ketat lah istilahnya. Jadi untuk persebaran SEO atau mungkin referensi-referensi itu jujur di sini sangat susah karena saya sendiri pun juga prefer ketika saya menulis sesuatu dalam bahasa Inggris. Karena referensinya sendiri, kalau bahasa Jerman, relatif lebih susah dibandingin kalau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, saya yakin kayaknya cukup banyak referensi review, itu memang cukup banyak. Nah, ketika saya di awal mengatakan bahwa adakah yang mau pergi ke Jerman, dan mungkin dari teman-teman juga ada yang berpikir bahwa kehidupan di Jerman itu sangatlah indah, dan mungkin juga udah pernah ketemu sama agen-agen yang menawarkan bahwa hidup di Jerman itu sangatlah indah gitu. Saya ingin mengatakan bahwa something too good to be true will never be true. Bahwa sesuatu yang terlalu baik, terlalu indah, itu sesuai definisinya, itu terlalu indah untuk menjadi nyata. Dan itu pun tidak mungkin datang tanpa ada sesuatu di belakang. Pasti ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang harus dibayar pun, seperti yang saya sebutin tadi, dari dua sisi mata koin itu pasti ada cerita-cerita yang tersembunyi, yang teman-teman pun juga harus mencari itu, supaya ketika datang ke sini atau ke negara lain, itu tidak kaget. Karena teman saya pun juga banyak beberapa yang memang kaget, sampai datang di sini, istilahnya nyalahin, kenapa aku kesini gitu ya, regret memang selalu datang belakangan, cuma ya life must go on, move on lah. Nah, so far sampai sini mungkin saya ingin tanya, siapa yang masih mau kuliah di Jerman? Mungkin bisa dimasukin dalam kolom komentar, teman-teman. Oke, ini Mas Khairul Munawir Ridho. Nice, Mas. Masih berani. Bagus. Tapi ini bukan berarti... Gimana? Kayaknya banyak yang pengen ke Jerman nih, Kak. Wah, ya bagus sih sebenarnya. Cuma mungkin saya ingin merimain sedikit bahwa ketika ingin pergi ke Jerman pun, dan udah memutuskan untuk berangkat ke Jerman, everything is at your own risk. Jadi jalani aja keputusan yang udah kalian ambil. Sisanya ya anggap aja itu sebagai sebuah cerita dan pengalaman ya, yang mana bisa nanti kalian ceritakan kepada anak-anak kalian atau kepada teman-teman kalian. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke dalam how to start-nya ya. Jadi kalau how to start itu sebenarnya jawaban yang paling pasti memang selalu ini 3 pakem, jadi 3 jawaban terpasti untuk how to start everything. Start with Google, YouTube, and Facebook. Dari Google kalian bisa coba untuk mencari istilahnya, masukin aja every keyword that comes up in your mind, cara kuliah di Jerman, atau mungkin review kuliah di Jerman. Perbanyak referensi kalian di situ, karena di sini saya tidak ingin menyampaikan langsung detailnya bagaimana. Istilahnya kalau kata Robert Kiyosaki itu, didiklah anak kalian supaya menjadi kaya dengan cara seperti ini. Jika kalian ingin memancing, ajari anak kalian bagaimana memancing, bukan kasih ikan. Jadi di sini saya ingin sedikit menunjukkan kira-kira poin-poin apa sih yang perlu diperhatikan ketika mengajar.
Dan salah satunya ya ini Google, YouTube, Facebook. Dari Google tentunya semua data bisa kalian cari. YouTube itu bisa kalian cari review, cari pengalaman. Gita Savitri kalian kenal juga kan? Dia juga sempat ngasih beberapa informasi cara kuliah di Jerman, atau mungkin dari komunitas-komunitas seperti PPI Jerman atau PPI Kota, itu juga menjadi salah satu tempat yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi dan referensi. Itu yang pertama, jadi Google, YouTube, Facebook, dan pahamilah siapa kira-kira yang menjadi stakeholder penting dari proses pendaftaran kalian untuk kuliah di luar negeri. Dalam hal ini berarti Jerman ya. Mungkin ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan untuk stakeholder penting dalam menentukan kemana kalian akan kuliah. Itu yang pertama tentu aja bahasa Jerman, sekolah bahasa Jerman atau Sprachschule dalam bahasa Jermannya. Sprachschule di Indonesia sendiri yang diakuin internasional tuh Goethe Institute. Untuk harga dan durasinya saya nggak terlalu paham. Cuma untuk bisa masuk ke Jerman itu kalian butuh B2, level B2. Jadi untuk levelnya itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, untuk bisa masuk ke Jerman, katakanlah pengajuan visa itu diterima, itu pakai B2 minimal. Ini akan berubah sembari berjalannya waktu, karena dulu sebelum tahun 2000 itu memang pernah untuk bisa masuk ke Jerman kalian cuma butuh A2 itu sempat. Terus naik pas saya itu sempat B1. Nah, sekarang nggak tahu kenapa, mungkin karena udah banyak pendatang, jadi mereka menaikkan standar bahasanya ke dalam B2. Nah, itu jadi yang pertama adalah sekolah bahasa Jerman. Kedua itu adalah kedutaan Jerman di Indonesia. Dalam hal ini tentu aja untuk pengajuan visa. Nah, karena kita sekarang lagi bahasnya tentang studi ya, jadi saya mungkin lebih masukin ke dalam visa studi. Nah, visa studinya sendiri itu ada beberapa poin. Visa studi itu ada visa studi, visa au pair, sama visa Ausbildung istilahnya di sini. Cuma jadi untuk istilahnya mungkin kalau nggak tahu bisa kalian tanyain nanti di Q&A. Jadi untuk studi itu adalah studi biasa ya, studi ya, kayak di Indonesia juga studi, belajar, kuliah. Au pair itu semacam kayak apa ya, pengawasan atau katakanlah ketika kalian mau kuliah di Jerman tapi nggak punya dana, nggak punya uang, itu kalian bisa pertama kali mengajukan au pair. Yang mana au pair di sini adalah kalian akan dikirim untuk menjadi untuk bersama host family di Jerman, dalam tanda kutip bekerja, tapi kalian juga dikasih makan, dikasih tempat tinggal, yang mana nanti setelah au pair kalian bisa naik standarnya untuk bisa mengajukan visa studi gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada dana, kalian bisa memulai dari au pair ini untuk bisa melanjutkan ke jenjang studi. Untuk beberapa informasi dan experience juga ada dari beberapa teman saya seperti itu. Jadi memulai dari au pair terus masuk ke studi. Terus ada yang ketiga adalah visa Ausbildung. Visa Ausbildung ini saya nggak tahu ya kalau perbandingannya di Indonesia itu seperti apa. Cuma dia kayak ikatan dinas mungkin ya, kayak ikatan dinas tapi di Jerman gitu. Dia seperti kuliah D3. Jadi mereka akan kuliah sembari kerja itu selama 2 tahun atau tergantung dari jurusannya. Jadi jurusan yang biasanya ditawarkan itu adalah misal perhotelan, chef atau koki, nursery atau kayak di rumah sakit kayak gitu. Terus ada electrician. Jadi misalkan kalian pingin jadi ahli elektro, tapi ahli elektronya bukan dalam bidang teori, itu kalian juga bisa mengajukan visa Ausbildung di situ. Jadi tadi ada 3, visa studi, visa Ausbildung, dan visa au pair.
Yang ketiga itu asuransi. Jadi asuransi di Jerman sendiri itu wajib. Tiap orang harus punya asuransi. Ya walaupun mungkin beberapa orang beranggapan dan memiliki pedoman bahwa tidak bolehnya asuransi, cuma kami di sini harus memiliki asuransi. Jadi itu juga menjadi salah satu tolak ukur yang penting ketika kalian mau ke Jerman. Dan yang terakhir adalah universitasnya sendiri tentunya. Kalian mau kuliah di mana? Poin penting dari universitas di Jerman itu secara standar dan kualitas itu sama. Ketika mau membandingkan dengan Indonesia itu ya kita tidak, saya sendiri tidak mau menutup mata bahwa kualitasnya memang tidak terdistribusi dengan sama, dengan serupa gitu. Misal di daerah A dan di daerah B kualitasnya beda atau mungkin prestisnya beda. Tapi kalau di Jerman prestisnya beda, kualitasnya sama. Jadi apa yang ditawarkan dan diajarin itu tetap sama dan orang pun memandangnya sama. Jadi orang sini juga nggak terlalu memandang kamu kuliah di mana, itu juga nggak terlalu ditanya-tanyain sih. Dan tetangga pun juga kayaknya nggak ada yang peduli kamu kuliah di mana. Selama tidak menyusahkan orang, itu cukup. Oke, dan poin yang selanjutnya mungkin saya ingin cerita sedikit tentang jurusan-jurusannya ya. Jurusan unik di Jerman. Terutama ini mungkin teman-teman yang masih SMA atau yang ingin melanjutkan kuliahnya ke master. Poin penting dalam hal ini adalah coba cari why, kenapa kalian ingin belajar hal tersebut. Itu termasuk saya pelajarin selama di Jerman. Karena ketika saya memulai awal di Jerman itu hanya menggunakan prestige dan kira-kira nih yang paling bagus apa sih gitu. Saya hanya berpikir sesempit itu. Tapi saya tidak mempertanyakan why di belakang kenapa saya kuliah di Jerman dan kenapa saya jurusan ini yang mau saya pilih gitu. Nah, mungkin sedikit cerita dari beberapa jurusan ini. Karena jurusan ini tuh menurut saya cukup relevan dengan apa yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Contohnya misal seperti regeneratif energi ini, renewable energy atau energi baru terbarukan, di mana implementasinya tentu aja, misal kayak orang suatu kota biasa mati listrik, biasa mati lampu, kita bisa menawarkan listrik dari energi yang lingkungan, misalnya seperti angin, air, sinar matahari. Itu mungkin yang lingkup minor atau lingkup kecil. Lingkup yang lebih besar kita ada geothermal dan biogas. Mungkin kalau geothermal itu pembahasan yang cukup dalam, yang mana memang untuk investasinya sendiri lumayan besar untuk misal fotovoltaik atau kincir angin, itu bisa diimplementasikan dalam skala rumahan. Nah, ada juga istilahnya jurusan social engineering. Ada yang tahu istilah social engineering? Teman-teman. Ini istilah yang menurut saya lumayan menarik karena di mana mungkin negara-negara maju menggunakan orang-orangnya dari jurusan ini, social engineering. Dari teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu istilah social engineering? Saya baru tahu, Kak. Oke. Kenapa? Kalau saya baru tahu, social engineering. Oh, baru tahu. Teknik sosial. Oh. Sosial atau teknik sosial, benar. Benar. Jadi mungkin kalau kita, ya. Apa mungkin? BTW, thank you Farhan. Apa sosiologi bukan kalau di Indonesia? Beda? Beda. Sosiologi dia lebih memahami interaksi manusia kan ya. Nah, mungkin kita kembali lagi ya ke definisi engineering. Engineering itu sebenarnya sesuatu yang manipulatif. Kalau kata Elon Musk ya, kalau nggak salah bilang, atau saya lupa sih, pokoknya ada seorang bijak mengatakan engineer is like just magic, but it works. Jadi engineer sendiri itu adalah kemampuan seseorang untuk memanipulasi sesuatu. Dalam hal ini misal regeneratif gimana? Merekayasa. Benar, merekayasa. Nah, misal renewable energy engineering, berarti kita merekayasa gimana ceritanya biar angin bisa digunakan sesuai keinginan kita.
Nah, social engineering kalau kalian gimana menurut kalian? Engineer sosial. Konspirasi. Itu termasuknya by the way? Termasuk by the way? Termasuk ya? Termasuk. Oh, Termasuk. luar biasa. Engineer sosial, berarti kita memanipulasi sosial gimana supaya ekosistem atau lingkungan itu sesuai dengan harapan kita. Kayak misal nih aku lagi interaksi sama kamu nih. Kalau misal orang social engineering dan dia mengerti apa itu social engineering, mungkin dia bisa memanipulasi kamu supaya hasil yang kamu pikirkan dan hasil yang kamu katakan itu sesuai dengan yang dia mau. Kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Sebenarnya itu kayak ya campuran antara G dengan sosiologi ya berarti. Kurang lebih. Nah, ini juga ada beberapa mungkin jurusan yang cukup menarik menurut pandangan saya juga. Ada business psychology, di mana kita memahami psikologi dan bisnis secara bersamaan. Jadi mungkin gimana caranya mungkin marketingnya atau ya istilahnya menarik aja sih di business psychology ini. Atau mungkin dari recycling and waste management. Bahasa Indonesianya mungkin cukup tidak menjual ya, teknik sampah. Kalau bahasa Indonesianya. Di Jerman kita menyebutnya di bahasa Inggris mungkin recycling and waste management. Dan ini menurut saya juga salah satu poin penting ya, kalau misal teman-teman ada yang tertarik di bidang ini, itu juga akan cukup menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Dan juga ada biomedical engineering, jadi kita merekayasa biologi, biogenetik, dan ada mungkin yang dari jurusan yang lebih administratif, bisnis informatik. Gitu. Ada lebih banyak lagi jurusan di Jerman, bisa kalian cari-cari, tapi ini hanya sebagai gambaran bahwa pendidikan di Jerman cukup mengerucut ya, dan itu menawarkan ya plus minus ketika orang masuk ke dalam dunia kerja. Misal orang udah masuk ke dalam sesuatu yang cukup mengerucut, berarti pembahasannya pun juga mengerucut. Tapi ketika mereka dijatuhkan katakanlah ke masyarakat, itu mungkin pembahasannya jadi kurang broad, kurang luas gitu. Jadi memang secara mindset orang di Jerman itu lebih dididik untuk menjadi profesional instead of entrepreneur gitu. Nah, mungkin poin penting juga adalah explore your keyword ketika kalian mencari di Google. Saran saya ketika kalian belum menemukan sesuatu atau stuck dalam pencarian, itu coba sempitkan kata kuncinya. Kayak misal, misal kalian mencari syarat kuliah di Jerman, itu kan terlalu broad ya, terlalu luas. Nah, dari apa yang kalian cari dari kata syarat kuliah di Jerman, pahami satu-satu, kira-kira poin apa nih yang harus didalemin lebih dalam gitu. Didalemin lebih dalam, dipahami lebih dalam ya, dipahami lebih dalam. Kayak misal mungkin tentu aja kalian kalau misal kuliah di luar negeri kan harus ada tempat tinggal. Berarti mungkin keywordnya di mana harus tinggal di Jerman pas kuliah gitu. Karena di Jerman sendiri kita ada kayak asrama yang ditawarkan dari kota di mana universitas kita tuh ada gitu. Dan itu harganya relatif lebih murah dibandingkan kalau kita mencari sendiri gitu. Di sini sistemnya ada namanya STW, Student Wohnheim. Itu yang kayak asrama. Jadi kita tinggal bareng sama international student, kita bisa tukar informasi bareng di situ kayak information exchange, atau kalian juga bisa sewa Einzelappartement atau apartemen satuan gitu. Mungkin kalau sistem di Indo saya kurang paham ya. Kos-kosan mungkin juga ada yang kayak nyewa rumah untuk bareng gitu, kurang lebih ada ya? Kalau di Indonesia sistemnya mungkin. Kalau Rila sendiri gimana Rila? Atau Farhan? Kalau ini pernah dengar sih di Jogja tuh ada juga kayak gitu. Cuman jatuhnya sih bukan dari kota, dari lembaga yayasan gitu sih Kak. Oh oke. Berarti yang tahu ya. Sebenarnya mirip kayak gitu. Jadi kayak foundation mereka bikin Iya. Sebenarnya bisnis properti ya jatuhnya ya. Kurang lebih gitu sih, mirip-mirip. Dan
mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang explore your keyword, dan ini yang biasanya bikin mahasiswa langsung turun tangan untuk angkat tangan maksudnya. Yang biasanya bikin mahasiswa angkat tangan. Jadi untuk pengajuan visa studi di Jerman, terutama untuk bachelor S1, itu kita harus diwajibkan untuk membuka pembekuan rekening dengan nominal 10.332 euro. Ini di sini. Kurs euro rupiah sekarang tuh kurang lebih 17.000. Jadi berapa itu? 10.000 euro sebentar ya. Ada yang bisa ngitungin mungkin? 10.000 euro. 170. 100 juta. 175. Oh, 100 Iya. juta lebih. 175 juta. Ya. Wow. Benar. Jadi ini yang biasanya bikin orang langsung angkat tangan kalau mau kuliah di Jerman. Dan mungkin ini yang tidak disampaikan oleh agen-agen ya. Karena ini cukup challenging kalau misalkan mau kuliah di Jerman. Mungkin saya ceritain kenapa ada angka ini. Angka ini sebenarnya bukan uang yang kita kasih ke Jerman, bukan. Ini duit kita, yang mana tuh pemerintah Jerman pingin memastikan bahwa semua mahasiswa yang datang ke sini itu, bahasa Inggrisnya apa ya? Bahasa Inggrisnya tuh terpastikan, assured, Lebensversichert. Jadi kehidupannya itu terpastikan. Jadi nggak ngeluntang-luntung sana sini minta duit nggak jelas gitu. Bukan itu yang diharapkan oleh pemerintah Jerman. Makanya pemerintah Jerman kayak ingin semua mahasiswa punya minimal deposit 10.000 euro, yang mana mereka batasin pengambilannya setiap bulan 861 euro di sini. Jadi nanti ada rekening pembekuan, duit kalian di situ, cuma kalian dibatasin pengambilannya setiap bulan 861 euro. Nah, rekening pembukuan ini sendiri itu biasanya dipakai untuk pengajuan visa. Jadi kalau nggak ada duit ini, sorry to say, belum bisa berangkat ke Jerman. Kecuali kalau misalkan tadi yang pakai sistem au pair. Kalau sistem au pair ini tidak termasuk. Nah, ini salah satu contoh interface yang aku temuin di website kedutaan Jerman. Itu di bagian visanya tuh ada ini. Jadi studi dengan beasiswa, kursus bahasa, karyawan di bidang sains, atau yang tadi aku sempat bilang sebagai Ausbildung, dan ini pembukuan rekening. Oh, ini visa au pair-nya nih, au pair di bagian sini. Jadi dia tidak termasuk dalam visa kuliah di Jerman itu, jadi beda aturannya beda untuk dokumen-dokumennya. Alright, dan ini poin terakhir mungkin dari saya untuk yang mau S2 atau master dan tertarik untuk mengambil beasiswa. Beasiswa di Jerman itu banyak. Kalau misalkan ada yang tanya kira-kira beasiswa yang cocok apa sih gitu ke saya pun nggak bisa ngasih jawaban ya, karena jawaban antara satu dengan orang yang lain itu berbeda, kira-kira mana yang paling relevan. Cuma ini yang biasanya saya temukan dari teman-teman saya, itu adalah mereka biasanya penerima beasiswa DAAD dan LPDP. DAAD sendiri dia banyak memberikan beasiswa either selama masa studi atau sebelum masa studi. Tapi sebelum masa studinya di sini adalah sebelum masa studi bachelor ya. Sebelum masa studi master, sorry. Jadi kalau secara lini waktu, itu biasanya yang S1 itu untuk beasiswanya relatif sedikit untuk memulai. Tapi kalau udah mulai, itu kalian bisa ngajuin banyak bantuan finansial. Misal minta bantuan finansial ke universitas, itu kalian bisa, atau ada foundation, ada temenku namanya Peter Fuld Foundation, itu mereka memberikan bantuan finansial per bulannya. Tapi tentu aja bantuan seperti ini
harus dibayar dengan nilai yang bagus, Ada juga yang ngasih cuma-cuma, kayak misalkan di Jerman adanya namanya ESG, Evangelische Hochschulgemeinde, EHG, Evangelische Hochschulgemeinde, di mana dia memberikan dana kurang lebih 200 euro per bulan, tapi juga harus dibarengin dengan bukti bahwa rekening koran kalian memang menunjukkan bahwa kalian butuh dana, gitu. Jadi di sini memang cukup banyak pembuktian antara rekening koran, antara note itu nilai, apakah kalian cocok untuk diberikan bantuan ini atau enggak gitu. Cuma dari pihak Jermannya sendiri, saya cukup bisa mengatakan bahwa kehidupan di Jerman secara finansial pasti tertutupi. Either dari beasiswa, dari foundation, dari universitas, atau dari kalian kerja sendiri juga bisa di sini. Kalau misalkan kalian mau berbisnis di Jerman dan mematok pasar Jerman, itu untuk orang-orang yang udah lama tinggal di sini, kita mengatakan bahwa itu kurang worth it, karena pasar Jerman itu termasuk dalam pasar yang sangat strict, sangat susah untuk dimasukin, karena kebijakannya di sini luar biasa ketat. Kalau misalkan kalian mau bisnis di Indonesia dan ngontrolnya dari Jerman, itu baru bisa. Tapi kalau misalkan untuk masuk ke pasar Jerman, mungkin saya katakan bukan tidak mungkin ya, tapi itu cukup susah. Nah, sampai sini mungkin ada yang masih pingin kuliah di Jerman. Kalau misalnya ada yang masih pingin kuliah di Jerman, viel Erfolg, selamat dan semangat juga. Tapi dari sini semua, everything is still at your own risk. Dan ini sesi terakhir takeaway value dari orang Jerman yang saya banyak belajar dari mereka, yaitu yang pertama terbuka dan nggak baper. Jadi kalau misalkan dapat masukan, dapat komentar, lihat kalimat tersebut, lihat statement tersebut sebagai kalimat yang netral, bukan sesuatu yang positif ataupun negatif. Jangan. Ambil itu sebagai sesuatu yang netral. Adaptasikan dengan pemikiran kalian, jangan sampai kalian baper. Dan yang kedua tentu saja berani dan vokal dalam bersuara. Kenapa saya menuliskan berani dan vokal dalam bersuara? Karena tipikal orang Asia memang seperti itu. Jadi mereka terbiasa untuk memendam perasaan, memendam statement, memendam opini, yang biasanya nanti mereka akan keluarkan di belakang. Kalau dalam anger management tuh istilahnya itu adalah pasif agresif. Mengerikan sih menurut saya. Karena di depan bilangnya iya, tapi di belakang dia nusuk. Gitu. Nah, sampai sini saya berharap untuk Q&A session kalian bisa terbuka dengan saya karena saya nggak gigit, dan insya Allah juga saya akan menjawab kalau saya bisa menjawab. Untuk link untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa juga hubungin saya di Instagram saya mahbub_katami, atau mungkin lewat email atau lewat Facebook juga. It's okay. So far so good. Thank you Barila sama Mas Farhan buat waktunya. Mungkin bisa kita mulai Q&A session. Baik, Kak. Terima kasih buat Kak Reza. Nah, buat teman-teman nih yang mau bertanya, silahkan nanti dibuat di kolom chat ya. Boleh juga nanti langsung raise your hand, langsung angkat tangan saja dari emoticonnya. Nah, Rila mau bertanya dulu nih Kak, untuk di Jerman nih kan untuk bahasanya jauh berbeda ya Kak. Untuk berbeda juga dari bahasa Inggris tentunya itu lebih sulit juga. Nah, bagaimana cara Kakak untuk mempelajari bahasa Jerman? Apakah secara otodidak saja atau memang pelatihan dulu sebelum pergi ke sana Kak? Kalau belajar bahasanya sendiri ya, karena kita pingin bahasa ini digunakan untuk studi. Beda cerita kalau misalkan kalian menggunakan bahasa ini untuk hobi. Kalau misalkan untuk hobi, otodidak it's okay, karena
tujuan penggunaan bahasanya memang untuk conversation kalian atau untuk entertainment. Cuma kalau misalkan untuk studi, saya sarankan memang pakai lembaga, karena di situ udah yang terakreditasi dan memang standarnya mereka membutuhkan sertifikat yang dikeluarkan dari lembaga tersebut. Jadi saya sarankan ya udah ya pakai lembaga aja. Tapi kalau untuk hobi itu it's okay, pakai YouTube juga oke. Cuma untuk pembukaan kayak misal mengenal apa ya, mengenal pronunciation itu kan juga penting ya. Mungkin itu juga nggak didapetin pas lagi sekolah bahasa, dan itu bisa kalian dapetin di YouTube gitu. So far dari saya itu mungkin. Baik, Kak. Mohon maaf sebentar, Kak. Ini ada Oh iya, nggak apa-apa. Bentar, Kak. BTW kalian kalau ada yang mau langsung open mic juga nggak apa-apa kan ya, Rila? Boleh, Kak. Ini untuk di room chat ada juga, Kak, yang bertanya. Oke. Ya, bacakan aja ya, Kak. Boleh. Ini saya bacain satu-satu aja kali ya dari kolom komentar. Oke, saya bacain aja, Kak. Oh gitu, oke. Boleh. Boleh. Oke, pertanyaan dari Kak Amam Fakhrul Roji. Apakah seluruh beasiswa include DAAD dan LPDP mengcover biaya visa? Seluruh beasiswa include DAAD. Maksudnya untuk pembuatan visanya, pembuatan visa enggak? Pembuatan visa itu di luar dari biaya Beasiswa. biaya beasiswa. Mungkin maksudnya yang tadi yang membuat kita KO itu di cover juga nggak tuh? Oh itu enggak, itu enggak. Oh enggak ya? Tapi untuk enggak. Kalau yang 10.000 itu enggak. Kalau untuk yang 10.000 itu setahu saya juga untuk bachelor aja sih sebenarnya. Untuk master saya kurang paham. Tapi untuk bachelor itu yang dibutuhin itu. Oke. Cuma DAAD sama LPDP mereka nggak nge-cover yang 10.000. Cuman ada ini ya, dari LPDP ada uang ini juga ya, apa namanya? Uang bulanan lah jatuhnya. Uang bulanan ya. Oke. Itu ya Kak Amam Fahrul. Terus ada dari Kamareta. Untuk Kakak sendiri kuliah di Jerman menggunakan beasiswa atau biaya pribadi? Terima kasih sebelumnya. Oke, Mbak Mareta ya. Ya. Untuk saya sendiri pakai biaya pribadi. Jadi berangkat dari Jermannya memang udah menyiapkan dana tersebut, dana 10.000-nya. Cuma sampai sini saya masih beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih dibiayain orang tua karena saya pingin fokus untuk kuliahnya. Tapi ada teman juga yang sampai sini udah cut finansial, dia yang ngurus sendiri. Jadi dari kerja dan apply foundation, apply beasiswa. Itu juga ada yang kasus kayak gitu. Siap. Oke. Semoga menjawab, Mama Rita. Ada Mbak Marita? Oke. Lanjut ya Kak ya. Ya. Apakah bahasa Jerman itu masih ada kesamaan dengan bahasa Belanda? Bahasa Belanda masih ada. Penulisannya tapi beda ya. Penulisannya beda. Dan kalau ditanya kesamaan ya pasti dalam dua bahasa yang berbeda pasti selalu ada kesamaan ya. Jadi saya kurang paham maksud dari pertanyaannya itu
berharap gimana. Cuma kalau ditanya kesamaan ada. Cuma kalau misal apakah bisa menggunakan basic Belanda untuk kuliah di Jerman, saya bilang enggak, karena itu beda. Gitu. Kalau sama bahasa Inggris sama ya? Beda jauh. Oh, beda sih. Beda jauh sekali. Beda jauh banget. Okay. Misal bahasa Inggrisnya ambulan, itu ambulan. Perancisnya ambulong. Pokoknya semuanya itu ambulan. Bahasa Eropa, bahasa Jermannya itu beda sendiri, Krankenwagen. Waduh. Iya. Ya, mungkin kakaknya udah bisa bahasa Belanda nih, Kak Nur Rahman ya. Bagus sih kalau misal bisa bahasa lain buat jalan-jalan juga, it's a good advantage. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, dari Kak Elvi. Kak mau tanya, ada permasalahan nggak kuliah di sana dengan berhijab? Mohon maaf, dengar-dengar Jerman termasuk negara yang rasis banget. Iya. Untuk masalah hijab, bener banget nih sebenarnya poin yang menurutku juga menarik. Karena kemarin sempat Jerman mau mengeluarkan aturan bahwa anak di bawah 10 tahun mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab karena mereka argumen mereka mengatakan bahwa anak di bawah 10 tahun mereka tidak boleh didoktrin. Ya menurut saya banyak logical fallacy di Eropa juga. Kenapa mereka tidak boleh didoktrin tapi mereka secara tidak langsung mendoktrin anak mereka untuk misal berpakaian yang terbuka misal gitu. Maksudnya dari sudut pandang orang yang ingin mengajarkan anaknya menggunakan pakaian tertutup kan itu doktrin yang bagus. Dan dari doktrin yang sebelah mereka menganggap bahwa yang terbuka lebih free, lebih freedom gitu. Jadi pada akhirnya pun mau nggak mau semua orang akan mendoktrin anaknya. Istilah doktrin sendiri kan sebenarnya itu mungkin istilah yang cukup negatif ya. Tapi padahal dalam kehidupannya mereka melakukan hal tersebut. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya, kalau masalah berhijab di sini it's okay karena di sini banyak orang Turki juga yang memang basicnya Islam. Jadi penggunaannya secara umum it's okay. Cuma kalau misalkan kita bagi jadi Jerman Timur dan Jerman Barat, itu memang dikatakan bahwa Jerman daerah Timur itu relatif lebih tertutup untuk penggunaan hijab gitu. Jadi rasismus itu memang masih ada beberapa kasus di daerah-daerah timur. Cuma ini saya tidak sedang menjelekkan daerah timur, cuma itu cerita yang memang banyak beredar juga dan secara data dan itu memang cukup terbukti untuk daerah timur lebih tertutup dengan penggunaan hijab. Cuma kalau daerah saya, alhamdulillah saya bagian barat, itu kita lebih terbuka. Jadi untuk menggunakan hijab atau simbol-simbol keagamaan, it's okay. Untuk kerja, itu mungkin yang akan jauh lebih tricky untuk penggunaan hijab ya, karena semisal kayak ada tempat yang mewajibkan orang untuk tidak menggunakan hijab gitu. Cuma kembali lagi memang kalau kuliah di luar negeri, ya, terutama di Jerman itu mau nggak mau kita harus keras-kerasan. Keras-kerasan apa dalam hal ini? Yaitu keras-kerasan ideologi. Semisal ideologi Mbak untuk berhijab itu kalah, ya Mbak kalah untuk penggunaan hijab. Cuma saya ingin menyarankan bahwa semakin Anda ditantang, itu seharusnya semakin Anda kuat dalam berpegang teguh kepada ideologi. Jadi saya berharap sih Mbak tetap menggunakan hijab, semisal Mbak semisal disuruh buka hijab, itu pertama, jadi semisal disuruh buka hijab, pertama negosiasi kira-kira bisa nggak pakai hijab tetap, karena mungkin dari Mbak argumennya adalah saya tidak melihat adanya keburukan ketika saya menggunakan hijab di sini karena saya melihat hijab ini hanya sebagai simbol kultur gitu. Jadi di sini sebenarnya banyak sinonim yang mungkin bisa digunakan dalam kesehariannya, semisal kayak agama dan kultur gitu. Kita melihat agama dan kultur sekarang mungkin nyatu gitu. Dan ketika argumen kita itu berbasiskan agama, itu biasanya mungkin itu orang sini kurang bisa menerima karena memang agama di sini kurang tersebar luas aja gitu sih. Tapi kalau misalkan mereka melihatnya dari sudut pandang kultur, itu mereka mau nggak mau harus nerima. Kalau nggak nerima, kita bisa nganggap mereka rasis. Gitu. Oke, luar biasa. Kalau nggak salah pernah dibahas juga tuh yang tentang hijab sama Kak Gita ya.
Iya, cuma aku nggak terlalu nggak Oh, terlalu sudah. ngikutin, Ya belum mungkin nanti ngikutin. Nah. ya Kak Elvi mungkin bisa juga tuh. Tapi terima kasih udah Semoga, cukup menjawab. tapi Oke, thank you juga pertanyaan Mbak Elvi, semoga menjawab. ya. Oke. Selanjutnya Kak. Oke, dari Kak Amelia, kamu tanya kalau student college kira-kira berapa tahun ya? Oke, iya. Ini Mbak Amelia kayaknya udah cukup eh, banyak informasi ya Mbak. Mantap, lanjutkan. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu student college itu adalah sekolah penyetaraan untuk bachelor. Jadi sebelum masuk ke jenjang strata atau jenjang bachelornya itu kita harus disetarakan dulu selama 1 tahun kurang lebih. Kalau secara umum 1 tahun student college bisa dipercepat, diakselerasi menjadi 1 semester atau 6 bulan. Cuma ya berarti mau nggak mau pembahasan dalam 1 tahun itu harus dikencengin, dipadetin dalam 1 semester gitu. Cuma kalau pertanyaannya berapa tahun itu kurang lebih 1 tahun, Mbak. Saya sendiri 1 tahun untuk student college. Jadi SMA, sekolah bahasa, student college, baru kuliah. Gitu. Oke, student college. Kayak matrikulasi kali ya? Beda ya? Matrikulasi itu gimana ya? Oh, di Indonesia ada. Ini kayak ya sama kayak penyetaraan, tapi kalau matrikulasi biasanya lebih ke spesifik matematika gitu. Bahasa Inggrisnya biar setara sama yang lain gitu. Oh, bisa sih benar-benar. Soalnya kita di sini juga lebih belajar pelajaran SMA. Kayak misal kimia, biologi, fisika gitu, tapi bahasa Inggris. Bahasa Jerman. Okay. Bahasa Jerman maksudnya. Jerman ya. Sip. Yoi. Kayak gitu ya Kak Amelia. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Selanjutnya Kak Liana. Kamu tanya biaya keseluruhan selama kuliah di Jerman kira-kira berapa Kak? Wah, keseluruhan. Kuliah di Jerman, iya. Keseluruhan. Yang pasti murah, nggak murah juga sih sebenarnya. Maksudnya gimana ya? Memang butuh investasi gede di awal, cuma kedepannya bisa apa ya? Otomasi. Karena gimana yang jawabnya ya? Mungkin saya jawab dari ini ya, expense saya per bulannya. Jadi kalau expense saya per bulan tuh kurang lebih di angka 600 sampai 700 euro. Itu udah termasuk jalan-jalan, foya-foya, dan makan-makan. 700 euro berarti berapa ya? 10 juta mungkin. 10 juta. Cuma itu termasuknya udah lumayan besar sih. Karena teman saya ada yang 400 sampai 500 euro per bulan. 400-500 euro per bulan. Nah, biaya yang memang paling besar yaitu yang 10.000 euronya itu, dan itu kan cuma sekali doang di awal, dan sisanya itu katakanlah memang kita yang manage finansial kita. Jadi financial management untuk personal juga menurut saya penting banget di sini. Karena banyak yang kenapa? Itu kan tadi di awal tuh disebutin kuliahnya gratis. Itu emang gratis kuliahnya? Oh iya bener banget, thank you banget Farhan buat remind me. Jadi untuk kuliahnya gratis. Gratisnya tapi bukan nol ya. Soalnya kadang tuh saya agak jengkel juga sama agen-agen yang bilang kuliah Jerman tuh gratis. Enggak, kuliah Jerman tuh enggak gratis 100%. Kuliah Jerman tuh gratis memang untuk administrasi, pembayaran dosen, kuliah, uang gedung, uang semester itu emang gratis. Jadi kita nggak bayar mereka. Tapi kita bayar yang namanya katakanlah semester tiket, terus untuk BEM. Jadi secara keuangan tuh BEM itu yang nge-finance tuh dari mahasiswa universitas tersebut gitu. Nah, tadi ada semester tiket. Nah, yang paling gede memang di semester tiket. Semester tiket itu apa? Semester tiket itu semacam kayak kartu yang kita pakai buat transportasi. Jadi misal saya nggak tahu ya kalau itu KRL daerah mana ya? Dari Jakarta ya? Ya, KRL Jakarta. Ya, misal kalian kuliah di universitas di Jakarta gitu. Kalian bayar semester tiket, berarti kalian dapat kartu yang mana kalian bisa pakai kartu itu untuk jalan-jalan pakai KRL kemanapun kalian mau gitu. Contohnya gitu. Nah, per semesternya itu kurang lebih total ya, in total tempatku tuh 270 atau 300 mungkin 300 euro. Ya 5-6 juta per semester. Nah, itu yang kita bayar per semester.
Nah, itu kan berarti nggak gratis 0 euro sama sekali gitu kan, nggak gitu juga. Cuma kalau untuk administrasi pembayaran dosen itu yang ngebayar pemerintahnya. Gitu. Ya. Dari Mbak Liana tadi ya? Mbak Amin, Diana ya, iya ya. Iya, gitu Mbak, kurang lebih Mbak. Jadi Nah, untuk monthly expense itu kurang lebih 600 euro. Tapi untuk pengeluaran yang memang paling besar ya memang yang di awal itu yang 10.000 euronya. Kurang lebih. Oke, terima kasih, Kak. Sama Mbak Diana. Oke, selanjutnya Kak Riko Herwanto. Kalau untuk studi doktoral prosedurnya seperti apa ya Kak? Oke. Kalau studi doktoral jujur saya nggak tahu, saya bukan bagian saya juga. Mungkin bisa lebih keep in contact di PPI, Mas Riko, untuk prosesnya gimana. Karena di situ biasanya banyak orang yang memang udah punya pengalaman, juga bisa langsung tanya. Jadi di situ. Siap. PPI-nya. Atau mungkin nanti Kak Reza kalau ada kenalan bisa kita rekomendasikan, nanti kita hubungi Kak. Barangkali dokter. Oke, bisa sih sebenarnya. Kalau doktoral saya sebentar, saya mikir dulu. Oh, ada. Doktoral. Doktoral tuh PhD kan ya? Iya, betul. Iya, PhD, iya. Ada. Iya. Tapi spesifik mungkin ke computer science ya, atau ke informatik teknologi mungkin ya. Information technology. Kenalan sebenarnya ada, cuma mungkin nanti bisa saya tanyakan dulu untuk apa istilahnya prosesnya gimana. Baik. Terima kasih nih Mas Reza. Ya. Nanti saya hubungin via email aja ya mungkin ya. Saya minta alamat emailnya mungkin nanti. Silakan Mas. Itu saya masih share screen. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya sebentar, dari Nonita, kamu tanya kalau untuk beasiswa jurusan pertanian ada nggak di sana? Lihat di Google, PPGA dan DAAD rata-rata bagian ekonomi dan bisnis. Beasiswa jurusan pertanian. Pertanian itu agrobisnis ya? Kayak agrobisnis. Jujur saya juga kurang tahu ini kalau udah masuk spesifik gimananya. Ya jadi saya mungkin kurang bisa menjawab pertanyaan ini dari Mbak Nonita. Mungkin bisa lebih update di bagian PPI Jermannya juga Mbak. Bisa langsung drop question aja di situ. Oke, selanjutnya dari Kak Khairul, untuk au pair kemudian ingin lanjut ke universitas, apakah diharuskan sertifikasi bahasa lagi? Kalau au pair kan A1 sudah bisa, dan kalau sudah terus bahasa di Jerman, kemudian apa tetap studi call nantinya? Studio college. Iya, jadi ide dari au pair sendiri ini kan sebenarnya memotong proses, membantu orang yang memang secara finansial membutuhkan. Cuma selama au pair sendiri itu kita juga harus harus belajar bahasa Jerman. Jadi dari A1 itu harus kita perbaiki terus sampai B2. Nah, ketika kita sampai B2 itu prosesnya akan bareng sama kayak orang yang berangkat dari Indonesia pakai B2 juga. Jadi jatuhnya memang au pair ini as simple as membantu proses awal, tapi tidak memangkas proses lanjutannya gitu enggak. Jadi tetap untuk sekolah bahasa dan stutkol tetap sama, prosesnya tetap sama. Gitu kurang lebih. Siap. Ya Kak Khairul. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin ini juga tadi dari Kak Amam, ini menarik juga kayaknya nih. Tadi ada part-time. Apakah ada persyaratan khusus untuk mahasiswa di sana untuk mengambil part-time? Oke, ya. Nice question by the way. Mas Amam, ini gimana Mas? Oke. Ya, thank you Mas Amam buat pertanyaannya. Untuk persyaratan tergantung dari pemberi kerjaan sih sebenarnya Mas. Kayak misal kerja pas lagi student college itu cuma boleh pas lagi summer variant. Theoretically. Tapi secara practically
Ya pasti banyak ya yang main belakang juga ada sih. Kalau misalkan udah kong kali kong sama pemberi kerja juga ya bisa-bisa aja. Cuma secara theoretically kalau lagi student college itu cuma bisa pas lagi summer variant. Nah, kalau misal udah masuk ke perkuliahan itu udah bisa maksimal 80 jam per bulan. Ya, 80 jam per bulan benar. Jadi per minggunya kurang lebih 20 jam kerja itu maksimal. Untuk persyaratannya tergantung dari pemberi kerjaan. Kayak misal kalau di bagian gastronomi atau bagian kayak misal di McD, di Burger King, KFC, misal sebagai kasir atau pelayan, itu misal kita diwajibkan untuk punya namanya sertifikat kesehatan, semacam sertifikat kesehatan yang mana kita bisa apply di sini. Bisa apply di sini kurang lebih 35 euro atau mungkin kayak misal delivery order yang mana orang butuh SIM, itu berarti kan butuh SIM. Atau misal delivery order yang pakai sepeda ya berarti butuh sepeda gitu. Tergantung dari pemberi pekerjaan sih. Cuma kalau saya pernah bagian delivery order kayak Gojek gitu di sini, saya pakai sepeda, itu lumayan asik, lumayan asik dan nggak terlalu banyak persyaratan juga. Jadi mungkin bisa pilih-pilih aja sih pekerjaannya. Gitu Mas Amam. Afar, so good mungkin. Oke, selanjutnya. Oh iya, FYI mungkin kita maksimal sampai jam 17.30 ya teman-teman, karena kita batasnya aja. Mungkin nanti teman-teman yang belum terjawab nanti bisa gabung aja di grup Telegram nanti bareng-bareng, atau mungkin nanti bisa keep in touch. Teman-teman nanti dari Bintang Beasiswa mungkin ke depan akan ada webinar lagi, mungkin dari temannya Hareja yang bisa lebih spesifik menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu Kak Reja, boleh? Oke. Ya, Kak. Ya silakan. Nah, ini lebih personal. Ini lebih personal. Kakak berapa lama belajar bahasa Jerman? Aku tuh belajar bahasa Jerman. Jadi gini, aku kelas 12 dulu kan 2015 awal ya. Itu udah mulai kursus bahasa Jerman. Cuma belum intens karena cuma sekali seminggu. Nah, sebenarnya kalau hitungannya tuh aku mulai belajar bahasa Jerman tuh mulai bulan Juli 2015 sampai bulan Oktober kurang lebih. Ya, kurang lebih sih. Berarti ya hitunglah dari Maret sampai bulan Oktober di tahun 2015, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober. 6 bulan kurang lebih. Intens tapi itu lumayan intens. Temanku sendiri ada yang katakanlah 3 bulan dari A1 sampai B2 itu ada juga. Jadi memang tergantung dari kemampuan kita menyerap ilmunya juga sih. Aku lumayan lama tapi I enjoy the process, jadi ya nikmatin aja sih paling untuk kalau belajar bahasa, apalagi bahasa Jerman. Oke, itu ya Kak Melinda. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak. Oh, terima kasih Kak informasinya. Oke. Dari Kak Melinda lagi, apa aja yang di cover sama beasiswa Kak? Mungkin Kak Reja tahu? Di cover? Wah, kalau ini saya juga kurang paham ya. Kurang paham ya? Cover beasiswa. Oke, iya. Nanti mungkin kalau yang kayak gini, kurang paham saya. Mungkin nanti kita bikin lagi dan mungkin nanti Kak Reja mungkin bisa rekomendasiin ke kita siapa kira-kira temannya yang bersedia sharing mungkin ya ke teman-teman di Indonesia. Oke, selanjutnya. Oke, jangan. Oke, udah terakhir itu Kak. Gak ada lagi mungkin dari teman-teman semua ya. Mantap. Good lah. Oke. Baik, buat teman-teman semuanya. Iya, makasih ya Kak Farhan. Iya. Buat teman-teman semuanya jangan lupa ya buat di screenshot untuk sebagai bukti kehadirannya nanti. Karena untuk absensi kita nanti dilampirkan untuk bukti kehadirannya. Nah, untuk webinar kita kali ini cukup menarik ya Kak. Nah, namun Rila ada juga nih Kak yang masih pengen ditanyakan terkait dengan Jerman. Okay. Apalagi sebagai seorang muslimah tentunya ya Kak, kita harus banyak tahu bagaimana sih negara di sana gitu. Apakah untuk
halal dan haramnya tentu juga kita harus mengetahui hal-hal tersebut. Benar. Nah, untuk di Jerman itu kan untuk dominan agamanya itu kan bukan Muslim ya, Kak? Benar. Iya, kalau theoretically, ya gimana? Bisa kita untuk Ya, Rila. Jaringan kali ya. Jaringannya Rila ya, oke. Iya. Ya, kalian. Mungkin nanti saya di akhir ingin memberikan sedikit closing statement mungkin ya, Han? Boleh, siap. Ini Karela udah bisa lanjut aja Kak mungkin. Ya 5 menit lagi. Iya, boleh, Kak. Oke, boleh Kak. Karela dilanjut. Oke. Iya, mohon maaf ya, Kak. Soalnya jaringan juga Iya. agak bermasalah sekarang, Kak. Nggak bisa dikontrol memang, nggak apa-apa. Iya, Kak. Gini, Kak. Kan untuk mahasiswa tentunya kan di bidang pertanian atau bagian pangan ya, Kak. Itu kan kita perlu tahu tempat-tempat yang benar-benar halal untuk kita makan gitu dan yang tidak halal. Nah, untuk membedakan restoran-restoran mana yang halal dan tidak halalnya itu bagaimana, Kak? Apakah ada khusus restoran untuk orang-orang Muslim gitu, atau bagaimana? Dari orang-orang yang concern sama makanan halal ya, yang Muslim juga, mungkin sedikit cerita ya, bukan cerita, sedikit informasi. Jadi halal sendiri itu kan bisa dilihat dari dua sisi ya, dari zatnya dan cara penyembelihannya. Kita mungkin sering mengatakan bahwa kalau misalkan daging ayam udah berarti halal gitu. Itu sebenarnya enggak juga. Karena gimana tong juga itu kan dijadikan sebuah concern juga di sini, karena di Indonesia itu pemotongan kan pakai dijagal ya, jedak selesai gitu. Cuma kalau di sini enggak, di sini disuntik dulu biar mati. Nah, kayak gitu kan sebenarnya jatuhnya bangkai, karena dia udah meninggal sebelum darahnya mengucur. Nah, itu kalau untuk cerita secara umum penyembelihan di Jerman itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk makanan halal sendiri itu memang ada yang halal. Jadi memang ada sertifikasinya sendiri ada di sini. Jadi kalau untuk makan yang pingin ke restoran halal, cari aja yang ada tulisan halalnya, atau enggak ya tanya aja sih, tanya ke kasir gitu. Biasanya kalau aku untuk ke restoran biasanya yang memang restoran Turki, karena biasanya mereka ngerti apa itu halal. Dan untuk tren halal sendiri di Jerman relatif lagi naik ya, terutama di kota-kota besar, karena mereka udah mulai concern maksudnya customer yang kayak kita, misal dari Indonesia, dari Turki, dari negara-negara Islam, yang mereka itu concern dengan apa yang mereka makan gitu. Cuma biasanya sih kalau aku ditanya kamu mau makan apa, walaupun sebenarnya aku bukan vegan, tapi aku ngomong aku vegan sih kalau di sini biar lebih gampang aja sih. Soalnya kalau harus jelasin makanan halal gimana mungkin lebih ribet dan lebih lama gitu. Jadi saya biasanya di sini makan yang vegan. Kurang lebih gitu. Mungkin ada tambahan lagi kalau ada. Ya, baik, terima kasih buat Kak Reza. Nah, karena pertanyaan para juga tidak ada lagi pertanyaan, alhamdulillah untuk webinar kali ini cukup hangat peserta yang bertanya. Mungkin kebanyakan juga penasaran dengan bagaimana keadaan di Jerman. Saya juga senang. Ya, Kak. Mungkin langsung saja kepada closing statement, Kak, karena waktu kita menunjukkan jam 17.28. Silakan kepada Kak Reza. Makasih lagi Rila untuk waktunya. Jadi untuk closing statement tetap kembali lagi, saya ingin mengingatkan ke teman-teman semua bahwa sejauh-jauh kita berjalan, kita masih berjalan di buminya Tuhan, di buminya Allah. Ingat selalu keluarga
ingat selalu Allah, ingat sholat, ingat pertama yang muslim. Buat kalian yang memiliki kepercayaan lain, pastiin kalian jalani perintah Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan-Tuhan kalian, dan percayalah satu hal ini bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan itu selalu melihat kalian. Di sini kehidupan bebas banget, dan kebebasan itu terkadang justru yang mengekang pemikiran kita. Pokoknya ingat terus bahwa Tuhan itu selalu ada, dan jangan lupa sholat. So far so good dari saya, Vila. Thank you banget waktunya. Baik, terima kasih buat Kak Reza atas materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya di dunia. Kalau itu tergantung bagaimana niat teman-teman, mau kemana tujuan teman-teman, itu tergantung dari diri teman-teman. Saya sering mendengar atau lebih hobi ya mendengar sebuah motivasi dari Kak Selviana Vita. Itu beliau sering mengutip dari kata Margaret Thatcher. Beliau mengatakan, what your thought for your world, your action, for they become your habit, what's your habit? What's your habit, for they become your character. What's your character, for they become your destiny. In other words, you become what's your thing, you become. Nah, ini sebenarnya kita bisa mengambil dari mana teman-teman ingin belajar gitu. Seperti apa pemikiran teman-teman, seperti apa yang teman-teman pikirkan, seperti itulah kata-kata yang akan teman-teman keluarkan. Nah, dari kata-kata teman-teman, itulah aksi yang akan teman-teman lakukan nantinya. Jadi, ketika teman-teman pengen untuk kuliah ke luar negeri, mungkin melanjutkan studinya ke luar negeri, itu bisa saja. Mungkin untuk para muslimah ya, ada kita dari berbagai agama juga, budaya, suku, dan berbagai macamnya. Untuk muslimah mungkin memang terkadang kita banyak halangan ataupun rintangan. Yang pertama mungkin dari izin orang tua, apalagi seorang perempuan ya. Tapi ketika teman-teman bisa meyakinkan kedua orang tuanya untuk pergi ke sana, melanjutkan cita-citanya, itu boleh-boleh saja. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Yang pertama, sebagai teman-teman dari agama teman-teman, jangan sampai teman-teman menjadi orang-orang yang bertukar di sana. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman berada di daerah sana, teman-temanlah yang menjadi pewarna di sana, bukan teman-teman yang diwarnai. Kita memiliki keyakinan yang kuat. Nah, seperti kata Kak Reza, kita juga bisa seperti Kak Reza sampai melanjutkan pendidikan ke negara Jerman tentunya. Tapi teman-teman harus ingat, yang penting ketika teman-teman punya niat, jangan hanya niat yang teman-teman miliki, tetapi juga lakukan aksi-aksi hebatnya untuk bisa sampai ke sana. Tidak banyak Rila juga pada hari ini karena untuk webinar kali ini sering terkendala dengan jaringan karena juga di sini kurang bagus cuacanya. Mohon maaf ya Kak Reza karena terpotong-potong juga tadi. Mohon maaf juga buat teman-teman semuanya. Apakah dimaafkan teman-teman? Dimaafkan Kak. Alhamdulillah ya. Iya. Baik teman-teman, sekian acara webinar kita pada kali ini. Rila selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan itu memang datang dari Rila pribadi. Akhirul kalam, Rila Yulistika sebagai moderator, mohon undur diri dan pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih Kak Reza, terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum.